Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bersama-sama dalam ibadah tutup dan juga buka tahun. Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk tahun 2020 yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan, dan kita juga menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sekali lagi terima kasih Tuhan dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh melewati ya Tuhan untuk tahun 2020. Kami berada di penghujung tahun 2020 ini ya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Dan kami akan menyongsong untuk tahun yang baru, tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan berkenan, Tuhan menyertai ya Tuhan untuk ibadah tutup dan juga buka tahun pada saat ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas pembimbing kita diambil dari Ibrani pasal 13 ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Evangelis Kristi Sevilira. Mari kita memuji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Saudara, mari kita menyambut tahun yang baru dengan komitmen kita mau setia sampai akhir.
selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Mari saudara kita datang pada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya Evangelis Kristi Sevilira kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita pada hari ini memasuki perenungan firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengambil sikap teduh dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika kami boleh mengawali tahun dengan baik dan hari ini bersama-sama kami akan mengakhiri tahun 2020 di dalam segala pertolongan Tuhan. Setiap hal yang telah terjadi, baik kehidupan kami secara pribadi maupun kehidupan bersama dengan sesama kami, Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk boleh menjalani dan menikmati setiap kehidupan kami sepanjang tahun ini. Bapa di sorga, pada saat ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Memohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami, supaya di dalam perenungan ini kami kembali diingatkan. Supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam tahun yang baru, kami menjalani kehidupan kami yang baru bersama dengan Tuhan dan komitmen kami yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga menyerahkan sepanjang waktu perenungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka bagian Alkitab kita di dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimaknya dan saya akan membacakan bagi kita semua. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah kesekian kalinya setiap kita mengikuti peribadatan penutupan dan juga pembukaan tahun. Mungkin tahun ini adalah tahun yang spesial, karena kita merayakan Natal, dan juga mengikuti ibadah penutupan dan pembukaan tahun berbeda. Mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, atau bahkan juga mungkin berbeda dari tahun-tahun yang akan datang. Jikalau dulu setiap kita dapat beribadah bersama-sama di gereja, kini kita hanya bisa beribadah di tempat masing-masing. Kita tidak bisa lagi berkumpul satu dengan yang lainnya, seperti merayakan sukacita Natal bersama dengan sesama dan rekan-rekan di gereja, saling berjabat tangan, atau bahkan juga mungkin biasanya kaum muda mengadakan pesta barbeque di acara penyambutan tahun baru, dan kini kita tidak bisa lagi melakukan hal tersebut. Bahkan juga setiap kita tidak dapat lagi menikmati jam-jam malam pergantian tahun karena kita dibatasi oleh waktu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang harus berubah di dalam kehidupan kita karena situasi dan kondisi yang saat ini. Tetapi di dalam keadaan yang seperti saat ini, apakah kita tetap menjadi jemaat yang setia? Apakah kita mampu menjadi jemaat yang melakukan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sungguh spesial, yaitu menjadi setia. Be faithful, jadilah setia. Berbicara tentang setia, beberapa waktu lalu penggemar film Disney begitu ya, sempat diviralkan dengan satu tayangan yang sudah lama ditunggu-tunggu, yaitu Disney yang bercerita tentang seorang perempuan yang menjadi legenda dari negeri China. Kita tahu di dalam film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang gadis begitu ya, untuk menyelamatkan keluarganya, bahkan juga perjuangan menyelamatkan kerajaannya. Ada 3 kata kebajikan yang terkenal di sana ketika Bapak, Ibu, Saudara menonton film tersebut. 3 kata kebajikan biasanya bagi orang-orang Tionghoa, orang-orang China begitu, setiap kata dan setiap ukiran di dalam tulisan itu memiliki makna yang luar biasa. 3 kata kebajikan itu adalah tentang loyal, kesetiaan, brave, berani, dan true, kejujuran. 3 kata kebajikan yang harus dimiliki oleh seorang pahlawan yang mengabdikan dirinya bagi negara, bahkan juga bagi kerajaan atau bahkan bagi keluarganya. Melayani mereka, mengabdikan diri bagi mereka yang dilayani.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang loyal atau bahkan faithful, apakah perbedaannya penggunaan kata ini? Toh juga artinya adalah sama. Kalau di dalam Alkitab begitu, kata loyal ini biasa digunakan untuk mengucapkan atau kisah-kisah setia antara hubungan manusia dengan manusia. Seperti di dalam film Disney itu, loyal, kesetiaan yang diabdikan untuk raja, untuk keluarga, hubungan antara manusia dengan manusia. Contoh di dalam Alkitab, kesetiaan persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Kalau kata faithful, setia, ini hanya digunakan ketika Allah berfirman kepada manusia. Nah, jadi penggunaan faithful ini adalah kesetiaan ketika Allah berfirman. Contohnya ketika Allah berfirman kepada Musa atau bahkan kepada jemaat di Smyrna, be faithful, jadilah setia. Setia ini menggambarkan antara hubungan Allah dengan manusia. Artinya kesetiaan yang sungguh-sungguh, yang tidak boleh ada celah, yang tidak boleh diingkari. Kalau janji antara manusia dengan manusia bisa diingkari, tetapi ini kesetiaan yang benar-benar diabdikan bagi Allah. Dan itu adalah satu kesetiaan yang dituntut dengan kesungguhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa di dalam bagian ini Allah berfirman kepada jemaat Smyrna, jadilah setia. Kalau di dalam bahasanya menurut King James Version itu menyampaikan, be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Jadilah setia, tetaplah setia sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan. Wow, satu kalimat yang disampaikan begitu indah, tetapi di sisi lain juga seperti mengerikan. Kenapa? Karena Allah menghendaki kesetiaan sampai mati, sampai kesudahan kehidupan manusia. Mengapa Allah berfirman demikian kepada jemaat di Smyrna? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya kita melihat sedikit latar belakang mengapa jemaat Smyrna ini dikatakan jemaat yang setia. Pada masa itu, sebelum kepemerintahan Romawi itu naik pada kejayaannya atau berkuasa, mereka adalah suatu kerajaan yang seperti memiliki kerjasama dengan kota Smyrna. Nah, kota Smyrna ini adalah kota yang paling setia mendukung tentara Romawi ketika mereka berperang. Bahkan ketika Romawi mengalami kekalahan, jemaat Smyrna ini dengan setia memberikan bantuan pakaian, memberikan bantuan makanan, sehingga ketika Romawi mengalami kejayaannya, kota Smyrna menjadi pilihan yang terbaik. Karena kota Smyrna ini adalah kota yang indah, kota yang cantik, dan juga kota yang maju. Sehingga dibangunlah banyak kuil-kuil Romawi di kota Smyrna. Ada juga orang-orang Yahudi yang tinggal di sana yang memiliki pengaruh yang besar, yang menyumbangkan juga banyak dana, yang membangun banyak sinagog di beberapa tempat. Sehingga di kota Smyrna ini banyak sekali berdiri tempat-tempat peribadatan, rumah-rumah peribadatan, sehingga kota Smyrna menjadi kota yang sangat pluralis dalam hal agama. Nah, pada suatu waktu ketika seorang kaisar yang bernama Tiberius yang memerintah, Kaisar Tiberius ini menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagai dewa, sehingga ia mendirikan banyak kuil-kuil juga di kota Smyrna. Pada masa itu, Kaisar Tiberius menghendaki supaya setiap jemaat bahkan juga masyarakat, baik itu yang percaya kepada dewa, baik itu yang percaya kepada Kristus, ataupun mungkin yang juga tidak beragama di sana, menghendaki supaya setiap masyarakat di kota Smyrna setahun sekali memberikan korban persembahan kepada Kaisar Tiberius. Dan setelah memberikan korban persembahan kepada Kaisar Tiberius, maka harus mengatakan Kaisar adalah Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah letak persoalan dan pergumulan bagi jemaat di kota Smyrna. Karena apa? Bagi orang-orang Kristen di kota Smyrna, Yesus Kristus hanyalah Dia satu-satunya Tuhan. Dan ketika kaisar ini menghendaki supaya setiap orang menghujat Kristus, maka jemaat Smyrna tidak melakukannya. Nah, ketika mereka tidak melakukannya, penganiayaan terjadi. Kita mengingat bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu adalah satu kehidupan yang sulit, satu kehidupan yang berbahaya. Bagi orang-orang Kristen yang ada di kota Smyrna, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami penindasan karena nama Kristus. Tetapi mereka tetap setia berpegang teguh kepada Kristus. Satu tokoh yang terkenal yang berasal dari kota Smyrna, seorang pelayan Tuhan, seorang uskup, bahkan juga dikatakan seorang bapak gereja, atau bahkan juga dikatakan dia adalah murid langsung dari Rasul Yohanes, yaitu Polikarpus, yang terkenal dengan kata-katanya, dengan kalimatnya ketika kaisar menghendaki dia menghujat Kristus. Yang disampaikan adalah, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakiti aku. Bagaimana aku dapat mencaci rajaku yang telah menyelamatkan aku? Ini adalah satu kalimat yang berani, di mana dia menentang perintah daripada kaisar. Kita tahu bahwa siapapun yang menentang kaisar pasti akan dihukum mati. Bahkan bagi orang-orang Kristen, ada banyak dari setiap mereka yang mati secara martir. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini, firman Tuhan yang datang kepada jemaat di kota Smyrna berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesetiaan merupakan satu hal yang terpenting di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita setia kepada pasangan kita setia kepada keluarga kita, dan bahkan ketika kita setia kepada Kristus, maka kita akan mengalami satu sukacita. Karena apa? Karena kita mampu menjaga komitmen kita. Tetapi bagaimana ketika keadaan yang susah, ketika keadaan yang menghimpit, ketika keadaan yang memojokkan kita? Apakah kita akan tetap setia? Firman Tuhan mengingatkan saya dan kita semua pada hari ini. Tetaplah setia sampai akhir, sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini sesungguhnya mengantarkan kita kepada refleksi diri. Apakah kita setia? Apakah kita tetap setia? Apakah kita mampu setia kepada Tuhan kita? Kalau kita melihat di dalam beberapa waktu ini cukup panjang, kita tidak mengadakan peribadatan di gereja. Kita melakukan peribadatan di rumah, persekutuan di rumah. Apakah kita tetap setia menjaga persekutuan itu? Apakah kita tetap setia mengikuti peribadatan? Atau justru itu melemahkan iman kita? Atau justru membawa kita kepada posisi yang nyaman untuk tidak beribadah? Hari ini kita diingatkan kembali. Apakah kita setia? Dalam hal ini ada beberapa yang menjadi perenungan kita. Mengapa Tuhan menghendaki kesetiaan baik kepada jemaat di Smyrna maupun setiap kita jemaat yang telah mengetahui firman ini. Jemaat di seluruh dunia. Mengapakah Tuhan menghendaki kesetiaan sampai akhir? Yang pertama yang menjadi perenungan kita adalah karena Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa. Tuhan menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa. Kepada siapa? Kepada saya, kepada kita semua, dan kepada jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-8b. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati namun yang telah hidup dan bangkit kembali.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin jemaat Smyrna dipuji karena kesetiaannya. Tetapi untuk mencapai itu semua butuh perjuangan, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tuhan mencontohkan dirinya di dalam firman yang disampaikan untuk menjadi penguatan, untuk menjadi penghiburan bagi jemaat Smyrna yang tengah mengalami duka karena penganiayaan, kesusahan karena penganiayaan, kemiskinan karena penganiayaan. Tuhan mengatakan, dulu mati, kini bangkit dan hidup kembali. Di sini Kristus menyampaikan penderitaannya, tetapi Kristus juga menyampaikan kemenangannya. Ia terlebih dahulu menderita dan mati, tetapi ia telah bangkit kembali dan ia telah hidup kembali. Dan Tuhan menyatakan bahwa dirinya berkuasa. Berkuasa atas apa? Di sini Tuhan mau menyampaikan bahwa Tuhan berkuasa baik atas hidup maupun atas kematian seseorang. Tuhan berkuasa baik atas penderitaan atau bahkan penghiburan. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang lebih dikenal dengan Alfa dan Omega. Mungkin mulai tahun ini, setiap kita sudah merasakan dan sudah mengetahui kesusahan, penderitaan, dan kedukaan apa. Bukan hanya menjadi pergumulan kita, tetapi juga pergumulan banyak orang. Dan mungkin saja kita juga tidak tahu apa yang akan kita alami di tahun depan. Apakah negara kita atau bahkan dunia mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan, ataukah kita masih di dalam pandemi? Kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan yang pasti yang datang kepada setiap kita dimanapun kita berada mengingatkan bahwa tidak ada yang lebih besar daripada Yesus Kristus sendiri. Baik itu penderitaan, baik itu kesusahan atau apapun yang berpotensi melemahkan kita. Tidak ada yang lebih besar daripada Kristus. Penderitaan kita tidak lebih besar daripada Kristus. Kesusahan kita tidak lebih besar daripada Kristus. Karena apa? Kristus berkuasa baik atas penderitaan atau bahkan atas penghiburan. Sehingga setiap kita ketika sampai hari ini masih mengalami pergumulan-pergumulan, jangan kita mendewakan atau memberhalakan pergumulan kita. Pandanglah Kristus yang dulu dia telah mati bagi kita dan telah bangkit dan hidup bagi kita juga. Dia memiliki kemenangan dan dia memberikan kemenangan bagi saya dan juga kita semua. Sebab ia berkuasa dari segala yang ada. Baik dahulu di permulaan bahkan hingga nanti di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ia menyatakan dirinya sebagai yang berkuasa. Ia adalah awal dan yang akhir dari segala yang ada, dari segala kehidupan, dari segala alam semesta yang tercipta dan dari segalanya. Sebab dia adalah Tuhan. Dia mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan persoalan kita di dalam tahun ini, bahkan juga tahun yang akan datang. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu dan fitnah mereka. Ia tahu apa yang kita alami, ia tahu apa yang kita rasakan. Sekalipun pada masa itu penganiayaan menjadikan jemaat Smyrna miskin, melarat, tetapi apa yang disampaikan oleh Tuhan? Mereka disebutkan kaya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Tapi engkau kaya. Kaya dalam hal apa? Mereka kaya dalam pengharapan. Mereka kaya akan iman dan kesetiaan di dalam menghadapi penderitaan. Mungkin hari ini kita masih mengalami pergumulan yang tidak orang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tahu. Dia mengetahui segala yang terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan kita. Tetapi marilah kita menjadi orang yang kuat. Marilah kita menjadi orang yang berani menghadapi setiap tantangan kehidupan kita. Karena apa?
karena Tuhan kita berkuasa atas kehidupan kita. Hendaklah setiap kita tetap menjadi pribadi yang setia sampai akhir, yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena Allah adalah setia. Ia terlebih dahulu setia kepada setiap kita, dan Ia akan menyertai kita sampai akhir kehidupan kita. Kekuasaan Tuhan mampu mengatur segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Menjadi setia karena apa? Karena Allah berkuasa atas kehidupan manusia. Yang kedua di dalam perenungan kita hari ini adalah Tuhan menyampaikan kepada jemaat di Smyrna untuk menghadapi, bukan menghindari. Seperti apa yang dimaksudkan, kita perhatikan di ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalimat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi, Tuhan mengizinkan. Dan ketika hal itu diizinkan, janganlah kita takut menghadapinya. Memang tidak disampaikan di dalam kalimat ini bahwa Tuhan akan menyertai umatnya dengan cara melepaskan atau menjauhkan umatnya dari segala penderitaan. Tetapi yang disampaikan adalah jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Artinya memang ada bagian-bagian yang harus kita alami, yang harus kita hadapi, yang diizinkan oleh Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Iman kita diuji. Apakah kita tetap bisa menjadi pribadi yang setia? Satu hal yang luar biasa di dalam bagian ini, bahwa tidak ditemukan catatan dari para penafsir atau bahkan dari para teolog yang menjelaskan bahwa ketika menghadapi penderitaan yang mengerikan ini, di mana orang percaya yang tidak menghujat nama Kristus, ada yang disembelih, ada yang dianiaya, ada yang diadu dengan binatang buas, ada yang dipenggal, dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Tidak dikisahkan dan tidak dicatatkan bahwa orang-orang percaya pada saat itu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau bunuh diri. Tidak ada catatan yang menjelaskan hal demikian, sekalipun kengerian dihadapi oleh jemaat di Smyrna. Sehingga Yesus Kristus mengatakan, "Aku tahu kesusahanmu. Aku tahu penderitaan, tetapi hendaklah engkau setia." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang mungkin di luar kekuatan kita. Tetapi sekali lagi kita dikuatkan dan diingatkan bahwa Dia Allah tidak akan memberikan ujian yang melebihi daripada kekuatan kita. Ketika Ia mengizinkan penderitaan yang begitu berat menghampiri jemaat Tuhan, Dia tetap menguatkan kita. Dia membuat kita mampu menghadapinya ketika kita juga mengandalkan Dia. Jangan takut memberikan penjelasan supaya tidak ada penolakan atau tidak ada usaha untuk seseorang itu mengalami keadaan yang pasrah. Sekalipun ada rasa sakit di dalam penderitaan yang dihadapi, yang berpotensi mungkin menjauhkan kita daripada Kristus. Tetapi kalimat ini, firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi jemaat di Smyrna dan bagi setiap kita, bahwa jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk menghadapi tantangan, jangan takut untuk menghadapi penderitaan, karena Ia telah menyertai kita. Mungkin penyertaan Tuhan tidak berupa kita dihindarkan dari penderitaan, tetapi percayalah bahwa setiap langkah dan setiap waktu yang kita hadapi, Dia menyertai dan menguatkan kita. Ada seorang yang bernama H.L. Ellison di dalam Daily Bible Commentary-nya, dia mengutip kalimat firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 28 yang berbunyi demikian. "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dia mengutip firman Tuhan ini, kemudian dia menjelaskan di dalam kalimat penjelasannya demikian. Karena Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, kematian fisik tidak boleh membuat kita takut, sekalipun itu bisa menyakitkan. Kematian yang harus ditakuti adalah kematian yang kedua, yaitu kematian rohani. Kalimat firman Tuhan ini mengantarkan kita pada pengertian di ayatnya yang ke-11b. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini memang sedikit membuat setiap kita merefleksi dan berpikir bahwa sekalipun penderitaan itu kita hadapi, kesakitan itu kita hadapi, tetapi itu tidak membuat kerohanian kita mati, sekalipun membuat fisik kita mati. Tidak dapat membunuh jiwa kita. Tetapi bagi setiap orang yang tidak mengenal Kristus, atau bahkan yang menolak Kristus, kemungkinan hal ini pun juga akan menghampiri mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur ketika kalau sampai hari ini setiap kita masih tetap mampu setia beribadah kepada Tuhan, setia membangun persekutuan bersama dengan Tuhan, setia berdoa bersama dengan Tuhan dan keluarga kita, dan masih setia di dalam iman kita kepada Kristus, maka orang-orang yang demikian adalah dikatakan berbahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan hari ini membawa setiap kita dan mengingatkan supaya setiap kita setia sampai akhir, sekalipun harus dibayar dengan nyawa. Seorang John Stott menjelaskan kalimat ini, setia sampai akhir sekalipun harus dibayar dengan nyawa. Dia menjelaskan bahwa iman dan rasa takut itu bertentangan. Memang di dalam bagian ini tidak disampaikan atau tidak diserukan supaya orang-orang di Smyrna itu tidak beriman. Tetapi dalam bagian ini mengingatkan bahwa kesetiaan muncul itu dari iman. Kesetiaan muncul itu karena iman. Sehingga dia menyampaikan bahwa percayakanlah dirimu kepada Kristus dan kita sendiri akan dipercaya. Bersandarlah kepada Kristus dan kita akan bisa diandalkan. Bergantunglah kepada Kristus dan kita akan bisa dipercaya. Berimanlah kepada Kristus dan kita akan setia, bahkan setia sampai mati. Cara membuang rasa takut adalah dengan beriman. Di dalam penyampaian firman Tuhan kepada jemaat di Smyrna memang disampaikan setialah, tetapi kesetiaan itu juga berasal dari imannya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menghitung waktu lagi kita akan berganti tahun. Tahun memang berganti, tetapi kehidupan kita masih terus berlanjut. Kehidupan kita masih terus berjalan hingga pada waktu kesudahan yang telah ditentukan oleh Allah. Apa komitmen dan resolusi yang telah kita buat? Apa perubahan yang harus kita lakukan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan hari ini membawa setiap kita supaya kita kembali memperbaharui diri kita, memperbaharui kehidupan kita. Jikalau di waktu yang lalu kita tidak setia, kita bermalas-malasan, kita mulai kendor imannya, kita mulai disenangkan dengan kenyamanan diri. Mari di tahun yang baru ini, kita menjadi pribadi yang baru, memiliki semangat yang baru, dan memiliki kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah yang awal dan Dia adalah yang akhir dari segala kehidupan dan dari segala yang ada.
Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas kita. Kita tidak tahu dalam waktu-waktu yang akan datang apa yang akan terjadi. Oleh karenanya, marilah kita tetap setia di hadapan Tuhan. Marilah kita tetap berkomitmen menjadi murid-murid Kristus, menjadi jemaat Kristus yang melakukan setiap tugas, kewajiban kita dan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Sebab disampaikan di dalam firman pada malam hari ini, Allah akan memberikan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia kepadanya. Menjadi setia karena Allah berkuasa. Menjadi setia karena Dia menyertai kita. Menjadi setia karena Allah telah menyediakan mahkota kehidupan bagi setiap kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi perenungan yang memberkati setiap kita. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk perenungan pada malam hari ini. Mengingatkan bahwa setiap kami hendaknya tidak takut, tidak khawatir dan tidak gentar menghadapi waktu-waktu yang akan datang. Karena Tuhan beserta bersama dengan kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya di tahun yang baru kami memiliki kehidupan yang baru. Kami memperbarui diri kami, menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam kehidupan setiap kami, Tuhan senantiasa menguatkan setiap kami dan membuat kami mampu menjalani hari-hari kami yang tidak menentu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kasih, penyertaan, dan juga pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan pujian yang menjadi komitmen kita. Setia, setialah sampai mati. Setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Sekali lagi. Setia, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah sampai mati. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Kristi Sevilira. Mari saudaraku,
di penghujung tahun 2020 ini dan kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita merefleksikan diri kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, saya berikan waktu untuk setiap kita masing-masing secara pribadi untuk kita berdoa pengakuan dosa. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon ampun atas segala dosa kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudaraku, kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Saudara, mari kita mengambil komitmen untuk tahun depan di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi masing-masing, untuk kita mengambil komitmen yang hendak diambil pada tahun depan, tahun 2021 ini. Saudara, mari kita juga berdoa bagi bangsa dan negara dan juga gereja. Saya akan memimpin doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penghujung tahun 2020 dan kami akan memasuki tahun 2021. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, secara khusus untuk situasi yang kami alami saat ini ya Tuhan, yaitu pandemi akan COVID-19. Tuhan Yesus, kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mendengar, kami melihat berita ya Tuhan bahwa terus terjadi peningkatan untuk orang-orang yang terinfeksi yang baru, untuk pasien yang baru akan COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk rencana untuk vaksin ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan Tuhan, berkati para pemerintah, pemimpin bangsa kami Tuhan, dalam mengupayakan dan juga melakukan koordinasi, melakukan perencanaan kerjasama. Tuhan yang tolong. Dan kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk para medis, mereka yang berjuang di garis depan, dan bahkan mereka sampai juga ada yang tertular. Tuhan Yesus tolong, maupun juga peralatan medis yang cukup terbatas, sementara jumlah pasien terus meningkat. Kami mohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk seluruh masyarakat. Tuhan tolong untuk kami boleh peduli, kami boleh sungguh-sungguh mendukung akan program pemerintah, boleh menjalankan akan protokol kesehatan. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan yang menolong di dalam kerjasama, koordinasi. Tuhan berikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa kami. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk gereja, secara khusus gereja-Mu Tuhan, GKKI Sidoarjo. Kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah di tahun yang baru, tahun 2021, seluruh jemaat Tuhan boleh semakin bertumbuh di dalam iman, pengenalan akan Tuhan, boleh semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama,
memiliki kecintaan yang mendalam kepada Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman saat teduh. Tuhan yang menolong seluruh jemaat Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk setiap kegiatan gereja, Tuhan yang memberkati secara khusus dalam masa pandemi ini, Tuhan yang menolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup untuk ibadah tutup dan juga buka tahun ini. Mari kita memuji Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri di rumah kita masing-masing. Kita memuji Tuhan. Bapa, terima kasih, dan doa penutup, doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sih Lestari. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Terpujilah Kristus, Juru Selamat kita. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.